untuk menyampaikan beberapa kalimat, insya Allah bermanfaat bagi anak khususnya juga bagi saudara-saudara. Amin. Di mana kesempatan ini kena mendekati bulan suci Ramadan, maka yang akan dibahas adalah perkara yang berhubungan dengan puasa bulan suci Ramadan. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsin tawil, hadits Jibril atau hadits bina'ul Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islam ala khams ila qawlihi wa shaum Ramadan wa hajjul bait liman istata'a ilaihi sabila. Berpuasa bulan Ramadan merupakan satu hal yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Puasa untuk menyampaikan kita kepada derajat ketakwaan. Manusia diciptakan daripada air sperma yang hina, kemudian diberikan syahwat, kemudian ditambah dengan berbagai kewajiban baik secara ibadah maupun muamalah. Kewajiban untuk mengurus anak, kewajiban untuk mencari nafkah untuk pada istri, kewajiban mengurus keluarga, kewajiban mengatur kehidupannya bertetangga. Di dalam berniaga harus mengikuti aturan daripada Islam. Manusia yang diciptakan daripada air sperma yang hina, lalu malaikat diciptakan daripada nur, tanpa ada syahwat, tanpa ada kewajiban apapun, diciptakan hanya untuk ibadah. Manusia yang hina bisa mencapai kedudukan para malaikat, tidak makan, tidak minum, tidak maksiat pada bulan suci Ramadan, maka mereka diumpamakan malaikat Allah yang berjalan di muka bumi. Perbedaannya, manusia itu diciptakan daripada air sperma, malaikat daripada nur. Manusia dikenakan kewajiban, banyak hal yang kewajiban dari muamalahnya dan ibadahnya. Malaikat tidak terkena apapun, tapi malaikat selamat sudah jelas karena memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia dapat menjaga dirinya, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia dapat tidak makan, tidak minum dan tidak maksiat, maka kedudukannya mencapai kepada derajat orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Kedudukan manusia ketika berpuasa. Lalu apa puasa yang akan kita hadapi pada bulan suci Ramadan? Pada majlis yang lalu kita jelaskan beberapa perkara tentang kapan diwajibkan Ramadan dan banyak perselisihan yang mana kita tetap mengikuti apa arahan para ulama yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah. Saya akan berbicara tentang hal-hal yang membatalkan puasa secara zahir maupun secara batin. Kalau secara batinnya, para ulama menjelaskan puasa yang kita lakukan kalau disertai dengan maksiat, maka Allah tidak akan menilai puasa kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, memberikan pintu maaf selebar-lebarnya kepada kita. Maka ambillah kunci ini. Sebelum kita buka puasa di maghrib, sebelum azan dikumandangkan dan kita buka puasa, kita mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami berpuasa dari mulai subuh sampai sekarang banyak maksiatnya ya Allah, banyak kurangnya ya Allah, ampuni kami. Kalau orang-orang yang berdosa minta maaf kepada Engkau, Engkau ampuni, maka kami yang puasa kami tidak sempurna, mohon diampuni. Itu kunci diterimanya amal, mengaku kepada Allah atas kekurangannya dan minta maaf kepada Allah. Maka malaikat yang tadinya ingin mencoret puasa kita yang tidak punya nilai, karena kita mengaku dan minta maaf kepada Allah, maka dinilai dengan sempurna. Demikian pula sholat 5 waktu, demikian pula dengan zakat. Semua amalan kalau kita punya kuncinya, apa kuncinya tadi? Mengaku kepada Allah, bersedekah, ya Rabb, anak bersedekah, saya bersedekah tidak ikhlas, banyak riaknya ya Allah, banyak munafiknya ya Allah, ampuni aku ya Allah. Bersihkan, mengaku dan minta maaf, maka Allah akan ampuni kita punya kekurangan dan sedekah kita diterima dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada masa-masa ketika mau
Lebaran. Banyak muslim yang senang, bergembira dengan datangnya lebaran, tapi para ulama bersedih. Kenapa? Ini hadis yang akan saya bawakan agar kita paham kenapa para ulama bersedih ketika berpisah daripada bulan Ramadan. Suatu hari Nabi Muhammad SAW bersabda di hadapan para sahabatnya, "Ayuhan nas, qad adhallakum syahrun 'azim, syahrun mubarak, syahrun fihi lailah khair min alfi syahr." Wahai sekalian umatku, telah membayangi kalian bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmah, bulan yang agung, bulan yang berkah. Di dalamnya terdapat satu malam yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Saya akan berbicara tentang Lailatul Qadar dahulu. Bagaimana kita mendapatkan Lailatul Qadar? Para ulama menjelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, "Man shalla subha fi jama'ah, faka'annama qama nisfal lail, wa man qama al-isya fil jama'ah, faka'annama qama nisfal lail." Barang siapa salat subuh berjamaah, maka ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bangun malam setengah malam. Dan barang siapa salat isya berjamaah, maka ditulis oleh Allah seperti orang yang bangun malam setengah malam. Artinya kalau salat subuh berjamaah, salat isya berjamaah, dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang bangun malam seluruh malam. Maka tidak ada satu detik pun dalam malam itu terluput daripada dia. Dijamin mendapatkan Lailatul Qadar. Apalagi ditambah dengan sholat tarawihnya, ditambah dengan doa-doa dengan khatam Qur'annya, maka insya Allah Lailatul Qadar tidak akan luput daripada mukminin yang melakukan dua perkara tadi. Sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah. Imam Nawawi radhiyallahu anhu mengatakan, bagaimana kalau wanita yang datang haid, apakah mendapatkan Lailatul Qadar? Ya, mereka pun akan mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kalau memang mereka mengagungkan, memuliakan bulan Ramadan, memuliakan dan mengagungkan bulan Ramadan. Si istri mendapatkan bulan, lalu istri suaminya mengatakan, "Kamu tidak puasa sekarang?" "Iya, tidak puasa. Tapi kalian makan minum dari masakan saya, maka saya dapat puasa lebih daripada kalian. Saya tetap mengharapkan datangnya bulan Ramadan, mendapatkan Lailatul Qadar." Ingat kaum ibu, jangan karena datangnya bulan kalian lalai untuk mengharapkan datangnya Lailatul Qadar. Kalian lakukan hal-hal yang dianjurkan oleh para ulama. Beri makan mereka, niatkan masak untuk memberi makan orang-orang yang buka Ramadan, maka pahalanya pun serupa dengan orang yang puasa, tidak berkurang sedikit pun. Lailatul Qadar, ada satu cerita. Seorang ulama minas sholihin, dia hidup di satu kampung paling miskin, paling fager, istilahnya sudah nggak punya apa-apa. Anaknya selalu mendengar dari murid-murid ayahnya bahwa sang ayah sering kali mendapatkan Lailatul Qadar. Sampai anak mengatakan, "Wahai ayah, aku mendengar dari murid-murid ayah selalu mendapatkan Lailatul Qadar. Coba minta kepada Allah sedikit harta agar kita mendingan hidupnya, bukan terlalu miskin." Sang ayah mengatakan, "Wahai anakku, kamu ini bagaimana? Ayah minta surga saja malu, apalagi kau suruh aku minta dunia." Jadi bagaimana orang untuk melihat Lailatul Qadar? Apakah dengan tanda bulan, tanda matahari menjadi seperti perak, atau tidak ada gangguan? Bukan. Perubahan itu semuanya alami. Perubahan yang nyata ada dalam diri seorang hamba yang ketika melihat Lailatul Qadar akan berubah hidupnya. Yang tadinya kurang ibadah bertambah ibadah, yang tadinya banyak kumpul tidak ada nilai, kumpul mencari orang-orang yang menambah nilainya. Itu tanda-tanda yang nyata dalam diri seorang hamba yang telah melihat Lailatul Qadar. Dan Rasulullah SAW memberikan kemudahan kepada kita, "Hai umatku, kalau kalian sibuk untuk mendapatkan Lailatul Qadar, jangan tinggalkan 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Kalaupun kalian tidak mampu kena kesibukan, maka jangan tinggalkan bilangan witirnya." Maka para ulama kita pada bilangan witir tanggal 21, 23, 25, 27 itu mengadakan sholat berjamaah semua. Karena itulah anjuran daripada Rasulullah SAW, kalau tidak mampu semuanya diambil 10 terakhir. Nggak bisa 10 terakhir, maka bilangan ganjilnya. Karena itulah amalan witriyah yang berlaku khususnya di mana?
di Pulau Jawa ya, khususnya di juga daerah Jawa Barat daripada tanggal 21, 23 dan seterusnya. Ikhwani rahimakumullah. Jadi perkara masalah bulan Ramadan, hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan, man lam yada qaula zur wal amala bihi, barang siapa belum bisa meninggalkan kata-kata dusta dan berbuat maksiat, falaisa lillahi haja, Allah tidak memerlukan fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, Allah tidak akan menilai, dia tidak makan, tidak minum, tidak akan dinilai. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala memberikan pintu maaf. Kalaupun kita dari pagi kerja dimanapun, bertemu dengan sesuatu maksiat, melakukan maksiat, jangan lupa tetap istighfar kepada Allah agar puasa kita dibersihkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada pertanyaan, kira-kira ada nggak orang yang nggak punya dosa sekarang di muka bumi? Ada nggak? Nggak. Ada. Orang yang banyak istighfarnya nggak punya dosa di sisi Allah. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambala. Orang yang taubat daripada dosanya serupa dengan orang yang tidak berdosa. Adakah orang-orang yang dicintai oleh Allah? Ada. Ar-Rahimun yarhamur rahman tabaraka wa taala. Orang-orang yang cinta akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Man la yarham la yurham, yang tidak punya rasa cinta kepada umat Nabi Muhammad, kepada hamba Allah, tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, di dalam puasa Ramadan banyak para ulama menjelaskan tentang keutamaan daripada bulan Ramadan. Kita akan bicara hal yang pentingnya karena waktu adalah yang membatalkan puasa Ramadan tadi secara batini, yaitu dosa. Makanya sebelum puasa minta maaf kepada orang tua, minta maaf kepada saudara, minta maaf kepada tetangga, kepada teman. Jangan kemudian setelah lebaran baru minta maaf. Minal aidin wal faizin. Sebelum puasa kita minta maaf dahulu. Bukan ziarah kepada kuburan, ziarah kepada orang yang hidup yang masih punya hubungan dengan kita, punya salah. Bukan semua sibuk ziarah kuburan sana, orang tua nggak diziarahin, saudara tidak diziarahin. Kita kumpul dengan saudara dan saling meridhokan dan minta maaf agar puasa kita. Sebab ada satu yang perkara yang besar, di mana dalam satu hadis, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ampunan kepada seluruh makhluknya, khususnya pada bulan Ramadan. Kalau bulan Sya'ban besar, bulan Ramadan lebih besar lagi. Dan ada orang-orang yang diharamkan daripada rahmat itu apa? Orang yang syirik kepada Allah dan bermusuhan dengan saudaranya. Al-musya'in, orang yang bermusuhan tidak akan mendapatkan rahmat sama sekali. Ada perkara yang harus kita pahami di dalam masalah hal yang membatalkan secara zahir. Saya membagi ini dengan 3 bagian. Pertama, sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua, yang keluar dari tubuh kita. Yang ketiga, berhubungan dengan orang yang berpuasanya. Yang membatalkan puasa ada 3 macam. Pertama, yang masuk. Yang kedua, yang keluar. Yang ketiga, berhubungan dengan orang yang puasa. Itu pembagian saya sendiri yang bikin. Jadi ingat satu, pembagian pertamanya apa? Yang masuk, segala benda, mau benda padat maupun benda cair, yang masuk daripada 4 bagian lubang yang bisa menghubungkan dengan pencernaan kita. Pertama, mulut, benda cair maupun benda padat. Kalau masuk ke dalam badan kita, maka bisa membatalkan, walaupun tidak sampai ke pencernaan, baru masuk misalkan mulut, melalui tenggorokan, sudah melampaui tenggorokan. Hidung sudah melampaui tulang hidung. Jadi kalau tangan dimasukkan ke hidung, kelingking, tidak akan melampaui tulang hidung, tidak akan membatalkan puasa. Tapi kalau seperti kalau lagi kena corona, apa itu namanya? PCR apa? PCR ya? PCR itu masuk ke dalam, melampaui daripada tulang hidung, bisa membatalkan puasa. Kalau mulut sudah melalui tenggorokan tadi, lak-lakan melalui halep, itu sudah bisa melampaui, maka membatalkan. Kemudian yang dari bawah kemaluan depan dan belakang itu bisa membatalkan puasa. Sesuatu. Kalau kuping bagaimana? Kuping para ulama berbeda pendapat. Yang muktamad di dalam kitab-kitab, kuping itu, telinga itu bisa membatalkan kalau masuk. Tapi Imam Ghazali pilihannya, juga para dokter tidak memungkinkan adanya cairan masuk melalui kuping. Sebab kalau memang
telinga bisa kemasukan air masuk ke dalam, maka orang yang berendam bisa batal langsung. Orang yang mandi harus menjaga kupingnya, padahal tidak diwajibkan kita menjaga kuping. Tidak wajibkan ketika kita berendam. Ulama menyatakan berendam itu makruh karena khawatir akan masuk air. Tapi orang berendam pasti telinganya masuk air. Jadi telinga, di sini ada sebagian ulama memilih telinga tidak membatalkan puasa walaupun pakai cairan dimasukkan ke telinganya, sebab tidak akan tembus ke bagian pencernaan, lain hidung, lain mulut, lain kemaluan bawah, depan atau belakang, atau mata sepakat tidak membatalkan puasa. Kalau telinga ada khilaf. Kalau telinga, kenapa diajukan masalah telinga tidak batal? Karena memang secara kedokteran tidak masuk, dan pilihan Imam Ghazali juga imam yang lain tidak menyatakan batal. Itu masalah telinga, perkara yang masuk ke dalam anggota tubuh kita. Ya, sekarang kalau yang masuknya asap, batal nggak? Kalau rokok jelas batal, para ulama menjelaskan. Tapi selain rokok, misalkan ada asap, kita bakar gahru, kita cium, apakah batal? Tidak batal, karena itu bukan benda yang padat atau cairan seperti cair air atau cairan namanya. Tapi kalau asap tidak, walaupun dengan sengaja kita membuka mulut atau menghisapnya tidak membatalkan puasa. Kalau membatalkan puasa repot di Kalimantan, pas kebakaran ada asap semua pada batal sekampung semuanya. Satu kota bisa batal ya dengan sengaja ya. Ikhwani rahimakumullah, itu perkara yang masuk ke dalam anggota tubuh kita. Sekarang perkara yang keluar dari anggota tubuh kita. Ada yang keluar dari mulut 3 macam. Ludah, reak, muntah. Ludah tidak membatalkan mutlak. Kalau reak sudah keluar tidak boleh ditelan. Sholatnya bisa batal, sholat juga bisa batal, dan puasanya bisa batal. Kalau sudah keluar reaknya harus dikeluarkan, nggak boleh ditelan lagi. Itu perincian masalah reak. Kalau ludah tidak ada rinci, minum lagi nggak apa-apa. Kalau muntah dibagi 2. Ada muntah sengaja batal walaupun tidak ada yang kembali ke tenggorokan. Kalau tanpa sengaja dilihat, kalau memang ada kembali batal, kalau tidak kembali maka tidak batal. Yang keluar dari mulut terbagi 3: muntah, reak, dan ludah. Ya, itu 3. Kemudian yang keluar dari bawah pun ada, terbagi 3: air mani, darah haid, dan darah nifas. Kalau air mani dengan sengaja bisa membatalkan puasa. Kalau tidak sengaja karena mimpi, maka tidak membatalkan puasa. Kalau haid jelas membatalkan puasa. Kalau nifas membatalkan puasa. Jadi yang keluar dari bawah hanya 1 yang ada rinciannya. Haid membatalkan puasa, nifas membatalkan puasa. Tapi kalau mani dilihat, kalau sengaja batal puasa, kalau nggak sengaja karena mimpi tidak batal puasa. Jadi yang keluar dari mulut ada 3 ya. Keluar dari bawah pun ada 3. Itu yang tadi yang masuk dan yang keluar. Kemudian diantara yang membatalkan juga orangnya yang berhubungan dengan puasa. Ini orangnya murtad maka batal puasa. Orangnya gila walaupun sejenak batal puasa. Orangnya pingsan ya dan mabok, 2 perkara, pingsan dan mabok. Dilihat, kalau gila sedikit pun batal, murtad sedikit pun batal. Tinggal masalah orang yang pingsan dan mabok atau kemasukan jin. Kemasukan jin lama amat ya, jarang nih dibahas di kitab tentang orang kemasukan jin. Ya, kemasukan jin, 3 perkara ini. Ya, kalau sengaja dan seluruh hari maka batal puasanya. Kalau sengaja dan seluruh hari maka batal puasanya. Kalau tidak sengaja maka tidak batal walaupun seluruh hari dia dalam keadaan tidak sadar. Ya, jadi kalau masalah yang tidak sadar bisa karena jin, bisa karena obat, bisa juga karena akalnya gila ya, atau kena pingsan begitu. Kalau gila rusak namanya akalnya maka batal. Tapi kalau pingsan bukan gila namanya, bukan rusak akalnya, hanya terganggu akalnya.
Ketika sadar, maka akalnya masih ada. Orang yang mabuk pun tertutup akalnya. Ketika sadar, kembali. Makanya beda antara gila dengan orang yang pingsan dan mabuk. Gila itu berat, akalnya rusak, maka sebentar pun sudah batal walaupun